hatimu ku kenal. Firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Samuel hendak memilih raja bagi Israel, ia hampir terkecoh oleh penampilan luar. Namun Tuhan mengingatkannya bahwa ukuran Tuhan berbeda dengan ukuran manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang sangat menekankan penampilan. Apa yang terlihat seringkali dianggap paling penting. Orang dinilai dari pencapaian, jabatan, atau kata-kata yang terdengar rohani. Tetapi Tuhan berkata, hatimu ku kenal. Kalimat ini sekaligus menghibur dan menegur. Menghibur, karena Tuhan melihat pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Ia tahu air mata yang tersembunyi. Ia tahu doa yang dipanjatkan dalam kesunyian. Ia tahu niat tulus yang tidak dihargai manusia. Namun kalimat ini juga menegur, karena Tuhan melihat motivasi terdalam kita. Ia tahu jika kita melayani hanya untuk pujian. Ia tahu jika kita memberi karena ingin dilihat. Ia tahu jika hati kita penuh iri, walaupun wajah kita tersenyum. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Daud dipilih bukan karena penampilannya paling kuat atau paling tinggi, tetapi karena hatinya berkenan kepada Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan lebih berharga daripada kemampuan luar biasa. Seringkali kita sibuk memperbaiki yang terlihat, tetapi lupa membenahi hati. Kita menjaga citra, tetapi tidak menjaga motivasi. Kita berhati-hati di depan orang, tetapi lalai saat sendirian. Padahal dari hatilah kehidupan memancar. Jika hati penuh kepahitan, kata-kata menjadi tajam. Jika hati penuh iri, hubungan menjadi tegang. Jika hati penuh kesombongan, kita sulit diajar. Tetapi jika hati dipenuhi kasih Tuhan, sikap kita berubah. Tuhan mengenal hati kita lebih dari kita mengenal diri sendiri. Ia tahu alasan di balik setiap keputusan. Ia tahu ketakutan yang tidak pernah kita ungkapkan. Ia tahu kerinduan yang terdalam. Mungkin hari ini ada yang merasa tidak dipahami oleh orang lain. Niat baik disalahartikan. Pengorbanan tidak dihargai. Jangan berkecil hati. Tuhan melihat hati. Tuhan mengetahui ketulusan. Sebaliknya, jika ada hal dalam hati yang tidak berkenan, hari ini adalah kesempatan untuk bertobat. Tuhan bukan hanya mengenal hati, Ia juga sanggup memurnikannya. Hati yang keras bisa dilembutkan. Hati yang terluka bisa disembuhkan. Hati yang kotor bisa dibersihkan. Dalam keluarga, hati yang benar sangat penting. Suami istri bisa tampak baik di luar, tetapi jika hati menyimpan amarah, rumah tangga akan rapuh. Orang tua bisa memberi nasihat yang baik, tetapi jika hati tidak tulus, anak-anak akan merasakannya. Karena itu, sebelum memperbaiki orang lain, mari periksa hati sendiri. Apakah hati kita masih mengasihi Tuhan dengan sungguh? Apakah hati kita masih rendah hati? Apakah hati kita masih mau dibentuk? Saudara-saudara, Tuhan tidak mencari kesempurnaan luar, tetapi hati yang mau dibentuk. Hati yang jujur, hati yang terbuka, hati yang mau taat. Ketika kita hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan mengenal hati, kita akan lebih berhati-hati dalam motivasi. Kita tidak lagi hidup untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Biarlah doa kita hari ini sederhana. Tuhan, Engkau mengenal hatiku. Selidiki dan murnikanlah. Bentuklah agar berkenan kepada Mu. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan apa yang manusia lihat, tetapi apa yang Tuhan lihat di dalam hati kita. Amin.